Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami banggakan, kami cintai teman-teman, sahabat pecinta Al-Qur'an, sahabat-sahabat penghafal Al-Qur'an yang tergabung dalam HTQ UIN Maliki Malang, Hay'ah Tahfidzul Quran Maliki Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kami Al-Fakir Masyudi bisa bersilaturahim dengan teman-teman HTQ dalam rangka untuk saling berbagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagaimana yang telah diajukan dari teman-teman HTQ. Yang pertama, ada beberapa istilah yang disematkan kepada siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya yaitu orang-orang yang senantiasa mengajar Al-Quran. Hal ini kita kenal dengan istilah muallimul Quran. Ada di dalam beberapa keterangan, muallimul sibyan tastaghfiru lahul malaikah. Orang yang senantiasa mengajar Al-Quran terhadap anak-anak kecil ini akan dimintakan ampunan oleh para malaikat atas segala kesalahan dan dosanya. Ada orang yang sering membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, istilahnya yaitu qari'ah, jamaknya yaitu qurra. Dalam Al-Quran ada Iqra'ul Quran. Di dalam hadis ada istilah Iqra'ul Quran. Kemudian ada lagi istilah hufaz atau hafiz. Jamaknya berupa lafaz hufaz. Hal ini istilah yang paling kita gunakan bagi teman-teman sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran. Sehingga di Indonesia ini ada komunitas para ahli membaca Al-Quran serta komunitas para penghafal Al-Quran, yaitu di dalam Jam'iyah Qurra wal Hufaz atau JQH. Kemudian ada lagi istilah hamil. Sebenarnya redaksi yang ada dalam hadis itu ada hamilul Quran, ada sahibil Quran, ada ahlul Quran, ada hafiz Al-Quran. Namun untuk para penghafal Al-Quran yang sering kita gunakan di komunitas kita yaitu hafiz atau jamaknya adalah hufaz. Ini bisa kita lihat di dalam teks hadis yang ada di dalam kitab Khosaisil Ummah Al-Muhammadiyah. Di sana ada man u'tiya hifdza kitabih. Redaksinya adalah hifdza dari hafidz yahfazu hifdzan hafiz. Kemudian kalau sahabat Al-Quran itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab jamak dari sahib. Ada lagi yuqalu li sahibil Quran, menggunakan redaksi sahib. Ada yang menggunakan hamil. Bisa kita lihat dalam hadis hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Ada yang menggunakan ahlul Quran. Inna lillahi, Allah mempunyai keluarga, atau lebih tepatnya yaitu orang-orang yang dicintai. Kemudian sahabat pertama, siapakah beliau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran ahlullahi wa khossatuh. Jadi ada beberapa istilah, diantaranya adalah muallim, ada al-qari, atau ada al-mukri.
Di sini al-muqri ini orang yang bacaannya baik dan benar, kemudian juga sering membacakan Al-Quran kepada orang lain atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini nanti gelarnya atau statusnya bisa juga al-muqri. Sementara itu untuk istilah-istilah atau sebutan-sebutan yang disematkan kepada orang-orang yang sering berinteraksi terhadap Al-Quran. Kemudian untuk manfaat atau keutamaan menghafal Al-Quran ini banyak sekali. Ada manfaat yang sifatnya duniawi atau bisa kita rasakan saat kita di dunia. Ada yang manfaatnya nanti itu bisa kita rasakan di alam barzah, alam kubur. Bahkan nanti yang paling utama, keutamaan atau kemanfaatan menghafal Al-Quran yaitu nanti kita rasakan fi yaumil qiyamah. Manfaat dari menghafal Al-Quran yang bisa kita rasakan di dunia yaitu diantaranya bacaan Al-Quran yang kita hafalkan ini akan menjadi teman di saat kita kesepian, di saat kita sendirian. Bacaan Al-Quran yang kita hafalkan ini akan menjadi pelipur lara, penentram hati kita di saat kita kesusahan. Ada lagi manfaatnya yaitu karena kita ini hafal Al-Quran, maka kita tertuntut untuk sering membaca Al-Quran, sering untuk murojaah Al-Quran, sehingga secara tidak langsung lisan kita ini terus melakukan sebuah kebaikan yaitu membaca kalamullah. Kemudian di antara kemanfaatannya lagi yang bersifatnya duniawi yaitu dengan Al-Quran yang kita hafal ini menjadi wasilah untuk memudahkan kita studi di berbagai macam kampus dengan berbagai macam jurusan, sebagaimana yang saat ini juga diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi negeri. Ada beberapa perguruan tinggi negeri yang memberikan beasiswa terhadap teman-teman yang menghafal Al-Quran. Ada yang beasiswanya di jurusan kedokteran, ada yang di jurusan biologi, fisika, dan yang lain sebagainya. Ini salah satu di antara kemanfaatan dari menghafal Al-Quran yang kita rasakan di dunia. Di antaranya lagi dengan hafalan Al-Quran, insya Allah kehidupan kita di dunia ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemanfaatan atau keutamaan menghafal Al-Quran di alam kubur nanti yaitu di antaranya keistiqomahan kita murojaah Al-Quran, tadarus Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Ini akan terus berlangsung sampai di alam kubur. Ini sebuah keistimewaan tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada para penghafal Al-Quran, kepada orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Suatu saat sahabat Rasulullah itu doroba khiba'ahu ala qabrin, memasang tenda di sebuah tempat, tapi para sahabat tidak sadar kalau tempat itu ternyata adalah makbaroh atau kuburan. Ternyata di situ qabru insanin, ada kuburan manusia yang jasadnya masih utuh, bahkan orangnya masih hidup. Kemudian para sahabat mencoba melihat dan mendengarkan, ternyata orangnya yang hidup itu sedang membaca surat di antara surat Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk juz 29, bahkan sampai khatam. Nah, ini sebuah keistimewaan tersendiri yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran, juga mereka yang hafal Al-Quran. Kemudian para sahabat sowan kepada Rasulullah menceritakan kejadian yang ia alami tadi. Kemudian Rasulullah membenarkan dan Rasulullah mengatakan, "Iya al-munjiyah." Surat Al-Mulk, atau Tabarak itu adalah surat Al-Munjiyah, surat yang bisa tunji,
tunjihi min azabil qabr, yang bisa menyelamatkan orang yang istiqomah membaca surat tersebut dari siksa. Ini salah satu syafaat Al-Qur'an. Kemudian di antaranya lagi yaitu ada harapan besar, jasad orang yang hafal Al-Qur'an ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syair yang sering kita baca, yaitu Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammad ajalluha naf'an ala ummatihi nusarmada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada. Sungguh bahagia sekali orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu mampu bergabung dengan Allah menjaga Al-Qur'an. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Wa kaifala, bagaimana tidak bahagia? Idza yamutu jismuhu la yafsuda. Di saat ia meninggal dunia nanti, jasadnya akan tetap utuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa utuh jasadnya? Karena dalam keterangan yang lain, man qara'al Qur'an fa ahalla halalahu wa harrama haramahu khalaqahu Allahu ta'ala bilahmi wadan. Barang siapa yang istiqomah membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, yang senantiasa juga murojaah Al-Qur'an, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kemudian akhlaknya akhlakul Qur'an, fa ahalla halala wa harrama harama, memegang teguh hukum-hukum Al-Qur'an, berusaha mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an, maka Allah akan mencampur Al-Qur'an tersebut di darah dan daging orang tersebut. Sehingga kalau kita ibaratkan, orangnya itu diformalin oleh Allah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'annya mendarah daging sehingga jasadnya tetap utuh. Karena di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya, di dalam darahnya ada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, kemudian nanti di akhirat, nah ini keutamaan yang paling istimewa, dan hadisnya sering kita hafal, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Qur'an akan mencari ashabul Qur'an, sahabat-sahabat Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, untuk memberikan syafaat. Syafaat Al-Qur'an ini di yaumil qiyamah itu diberikan kepada satu orang yang menghafalkan Al-Qur'an tersebut, sehingga orang tersebut akan ditolong oleh Al-Qur'an dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta kedua orang tuanya. Man qara'al Qur'an wastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah. Barang siapa yang istiqomah membaca Al-Qur'an, bahkan sampai mampu hafal Al-Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an, memegang teguh hukum-hukum Al-Qur'an, berusaha mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an, adkhalahu Allahu bihil jannah. Allah akan memasukkan surga orang tersebut dengan syafaat Al-Qur'an, bi syafaatil Qur'an bihi. Ini sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka orang yang diberi nikmat hafal Al-Qur'an harus bersyukur. Nah, karena diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Tidak hanya orang yang hafal Al-Qur'an tersebut dan kedua orang tuanya yang akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an ini, hamilul Qur'an, ahlul Qur'an ini akan diberikan izin oleh Allah. Diberikan izin untuk menolong 10 dari keluarganya yang telah dipastikan masuk neraka. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitih kulluhum qad wajabat lahumun nar. Ini anugerah yang istimewa. Seorang ahlul Qur'an, hamilul Qur'an, hafizul Qur'an, sahibul Qur'an diberikan izin oleh Allah menolong, memberikan syafaat
10 dari keluarga. Di antaranya lagi syafaat Al-Quran fi yaumil qiyamah, ini juga akan memberikan penghormatan yang luar biasa anak tersebut terhadap orang tuanya. Kedua orang tuanya akan diangkat derajatnya, akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, akan diberikan kemuliaan, akan diberikan perhiasan dan yang lain sebagainya, karena berkah syafaat Al-Quran, berkah putra putri yang mempunyai Al-Quran atau Al-Quran.